Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih menetapkan kenikmatan yang sangat berharga bagi kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan. Semoga Allah senantiasa menetapkan kenikmatan ini hingga Allah memberhentikan nafas kita dengan keadaan husnul khatimah. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dinul Islam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an merupakan sumber kemuliaan. Siapapun yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk, maka tidak ada yang ia dapat melainkan kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan, kecintaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang terpelihara. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Rabb semesta alam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda seseorang mencintai Al-Quran yaitu dengan interaksi dan kebersamaannya bersama Al-Quran, baik itu dengan membaca, menghafal, mentadaburi, mengkaji, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanda seseorang mencintai Al-Quran itu tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang membaca, mengkaji, mentadaburi, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apabila seseorang itu mendapatkan cobaan atau masalah yang sangat besar, ia akan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi, ia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Kemudian apabila ia telah berusaha, kemudian usaha tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan ingat firman Allah bahwa Allah lebih mengetahui takdir dia yang lebih baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh terbaik, tauladan terbaik yang mencintai Al-Quran yaitu para sahabat. Mereka sangat antusias dan semangat apabila mengkaji ayat-ayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang datang kepada para sahabat bagaikan hadiah yang sangat berharga. Kemudian ayat tersebut para sahabat amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fi Hayatin karya Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim, beliau mengatakan dalam kitab tersebut, jika seseorang mencintai Al-Quran, akan terdapat beberapa hal dalam dirinya. Yang pertama, dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat bahagia apabila ia berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, ada rasa rindu yang sangat menggelora apabila ia tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, ada rasa rindu yang sangat berat apabila dalam sehari ia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga ia akan berusaha untuk terus bersama Al-Quran dengan maksud untuk mengkaji, menghafal, mentadaburi Al-Quran tersebut. Yang keempat, ia akan merujuk kepada Al-Quran apabila terdapat masalah dalam hidupnya, baik dalam skala besar maupun kecil. Yang terakhir yaitu apabila ia merasa gundah gulana, maka ia akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk arahan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencintai Al-Quran akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran, ia akan jalankan perintahnya dan ia jauhi larangan-larangannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman kehidupan kita di sehari-hari, sehingga kehidupan kita terarah dengan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hayafatta bil ilmi wat tuqah fasdabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.